Oke teman-teman, selamat siang, selamat jumpa lagi dengan saya Momon S. Madaroni untuk channel Ngaprak. Dan pada hari ini saya berada di pelosok Sumatera Selatan ya. Saya ingin sharing dengan teman-teman semua tentang paradigma 4x4 atau asumsi penggunaan 4x4 yang ada di Indonesia. Yang pertama, banyak orang menggunakan 4x4 itu setelah kejeblos atau setelah tidak kuat. Jadi mereka selama masih kuat itu masih menggunakan bukan 4x4 ya. Jadi yang sesungguhnya adalah harus sebelum melewati tanjakan, sebelum melalui turunan, sebelum melalui lumpur dan lain sebagainya. Anggapan kedua, bahwa 4x4 itu hanya bisa untuk gigi 1 dan gigi 2. Jadi sebenarnya bisa digunakan mau gigi 1, gigi 2, gigi 3 sampai yang paling tinggi. Nah, ini adalah anggapan yang kedua. Yang ketiga, anggapannya adalah 4x4 itu memboroskan bahan bakar. Kalau kita lihat, bahan bakar bisa dilihat juga dari konsumsinya dari RPM. Artinya kalau RPM tinggi, bahan bakar juga tentu yang dibakar akan lebih banyak. Nah, ini terjadi karena orang beranggapan bahwa 4x4 hanya bisa digunakan untuk gigi 1 dan gigi 2. Sehingga pada saat digunakan ingin cepat, RPM lah yang tinggi. Itu adalah yang ketiga. Yang berikutnya adalah ada asumsi bahwa 4x4 itu digunakan dalam jangka waktu terbatas. Jadi sebenarnya mau digunakan 1 jam, 2 jam, 3 jam, selama masih bisa digunakan, 4x4 bisa digunakan. Karenanya ada sebuah mobil itu menggunakan all time 4-wheel drive. Artinya bahwa mobil itu 4x4-nya jalan terus. Nah, kalau dari pembuatnya saja sudah membuat seperti itu, berarti penggunaan 4x4 tidak memerlukan lagi batasan waktu. Oke, anggapan berikutnya adalah dengan menggunakan 4x4 akan merusakkan mobil. Faktanya di lapangan justru banyak yang tidak menggunakan 4x4 adanya kerusakan. Salah satu contoh mobil seperti ini yang banyak digunakan di pertambangan itu adalah pernya patah. Hal ini disebabkan karena 4x4-nya tidak digunakan sehingga terjadi bumping. Kemudian bisa juga terjadi karena tidak menggunakan 4x4 di tempat yang licin akan lari ke sana kemari sehingga bagian bodi juga kena. Kemudian yang berikutnya adalah kerusakan bisa terjadi adanya pemborosan dalam penggunaan rem ataupun kopling. Hal ini karena kita memaksakan di medan-medan off-road. Nah teman-teman, persepsi yang mengatakan bahwa dengan menggunakan 4x4 itu akan merusakkan, itu sebenarnya persepsi yang menyesatkan. Justru dengan 4x4 digunakan di medan yang jelek pun kendaraan ini akan lebih stabil, tidak banyak goncangan, dan itu mengurangi kerusakan-kerusakan di bagian undercarriage. Hal lain yang bisa merusakkan adalah justru karena tidak menggunakan 4x4 atau menggunakan 4x4 setelah mobilnya stuck atau tidak bisa jalan, misalnya di lumpur.
Dengan demikian banyak yang menghentak-hentak ke kendaraan tersebut, diantaranya adalah transfer chain yang rusak, cross joint yang rusak, sehingga lebih aman sebenarnya menggunakan 4x4 sebelum masuk ke kondisi jalan yang rusak. Nah, hal lain juga adalah anggapan tentang penggunaan tuas daripada posisi 4x4-nya. Ada 4L dan 4H. Ada satu anggapan di kita bahwa 4L itu adalah dianggap double berat untuk medan berat. 4H adalah double ringan, medan ringan. Hal ini tidak bisa dijadikan patokan karena berat ringan tergantung dari orangnya. Oleh karena itu, ikuti di video berikutnya mengenai kapan menggunakan 4L, kapan menggunakan 4H, dan kapan menggunakan 2H. Ikuti terus dengan saya di sini, Muhammad Esmadroni, untuk channel Ngaprak.